Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya. Kita hari ini akan belajar tentang yaitu maharatul kitabah. Sebelum memulai pelajaran, kita harus mengetahui apa pengertian dari maharatul kitabah dan tujuan mengenai maharatul kitabah. Simak penjelasannya dengan baik. Pengertian kitabah menurut bahasa adalah kumpulan makna yang tersusun dan teratur. Dan makna kitabah secara epistemologi adalah kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti. Karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Sedangkan tujuan maharah kitabah yaitu yang pertama, mampu memahami beragam wacana tulisan. Kemudian tujuan yang kedua, mampu mengekspresikan berbagai macam pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai tulisan. Di samping itu, pembelajaran keterampilan menulis juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial, juga untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara tertulis dan memiliki kemampuan menggunakan bahasa untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. Dan yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai materi. Yang pertama, al-mufradat. Kemudian materi yang kedua yaitu insya. Kemudian materi yang ketiga yaitu tartibul kalimah. Dan yang akan kita bahas pertama kali tentang materi mufradat. Mufradat di sini kita akan belajar tentang hobi. Dalam bahasa Arabnya, hobi adalah hiwayatun. Mufradat yang pertama yaitu qurratul qadami. Qurratul qadami yang artinya sepak bola. Ghinaun. Ghinaun artinya menyanyi. Al-qiraatu. Al-qiraatu artinya membaca. Al-kitabatu. Al-kitabatu artinya menulis. At-tabbahu. At-tabbahu artinya memasak. Nah, itulah pembahasan tentang mufradat mengenai hobi. Kemudian materi yang kedua yaitu kita belajar mengenai insya. Insya di dalam bahasa Indonesia yaitu karangan atau mengarang. Di dalam contoh di sini yaitu Ana Ahmad, ana adrusu fi ihdal madarisitil mutawassithah al-islamiyah. Adrusu fiha durusan kasirat wa hiya ad-dinul islami wal ulumit tibaiyah wal riyadiyah wal tarikh wal geografiyah wa ghairuha. Wa adrusal kadzalika al-lughah wa hiya lughatul indonesiyah wal lughatul arabiyyah wal lughatul injiliziyah. Nah, itulah contoh dari materi insya. Jadi habis ini teman-teman untuk menulis karangan tersebut di dalam buku tulis. Kemudian materi yang ketiga yaitu tartibul kalimah. Tartibul kalimah di dalam bahasa Indonesia yaitu susunan kalimat. Di sini saya menggunakan fiil, fa'il, dan maf'ul. Apa itu fiil? Fiil adalah kata kerja. Kemudian fa'il itu disebut subjek atau orang yang mengerjakan. Kemudian
maf'ul itu disebutkan dengan objek. Misalnya, misal contoh, Nasoro Mahmudun al-Qittah. Lafadz Nasoro di sini yang berwarna biru yaitu menjadi fi'il. Kemudian yang berwarna orange Mahmudun itu menjadi fa'il, orang yang mengerjakan. Kemudian lafadz yang berwarna merah itu kedudukannya menjadi maf'ul. Nah, bagaimana teman-teman untuk penjelasannya? Mungkin teman-teman bisa cukup memahami tentang pembelajaran maharatu kitabah. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mengucapkan banyak-banyak minta maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With